Misteri hewan raksasa di laut terdalam, mengapa mereka bisa tumbuh sebesar ini? Laut dalam adalah dunia misterius yang belum sepenuhnya terungkap. Jauh dari jangkauan manusia, di kedalaman yang gelap dan dingin, terdapat makhluk-makhluk yang ukurannya jauh melebihi kerabat mereka di perairan dangkal. Cumi-cumi kolosal, hiu Greenland, laba-laba laut raksasa, hingga siput laut raksasa menghuni wilayah ini dengan bentuk dan ukuran yang mencengangkan. Tapi bagaimana bisa hewan-hewan ini tumbuh menjadi begitu besar? Fenomena ini dikenal sebagai gigantisme laut dalam, dan para ilmuwan memiliki beberapa teori menarik yang menjelaskan mengapa hal ini terjadi. Paradoks terbesar dari laut dalam adalah bahwa wilayah ini sangat miskin makanan, tetapi justru disinilah hewan-hewan raksasa ditemukan. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Biogeography, sebagian besar makanan di laut dalam berasal dari sisa-sisa organisme yang mati dan tenggelam dari perairan atas. Dengan makanan yang langka, mengapa makhluk-makhluk ini justru bertambah besar? Jawabannya ada pada efisiensi metabolisme. Hewan laut dalam berkembang dengan cara yang berbeda dibandingkan hewan di perairan dangkal. Mereka tumbuh lebih lambat, bergerak lebih sedikit, dan memiliki tubuh yang mampu menyimpan energi dalam jumlah besar. Saat makanan akhirnya tersedia, mereka dapat mengonsumsinya dan menyimpannya dalam tubuh untuk waktu yang lama. Salah satu contoh terbaik adalah hiu Greenland, Somniosus microcephalus, predator yang hidup di kedalaman Arktik dan tumbuh hanya sekitar 1 cm per tahun. Mereka mencapai kematangan seksual di usia 150 tahun dan bisa hidup lebih dari 400 tahun, menjadikannya salah satu vertebrata tertua di dunia. Suhu ekstrim yang sangat dingin di laut dalam memiliki efek besar terhadap pertumbuhan hewan. Air yang dingin memperlambat metabolisme, menyebabkan pertumbuhan yang lebih lambat tetapi lebih stabil. Hewan dengan metabolisme rendah memiliki tingkat pembakaran energi yang lebih kecil, sehingga mereka bisa bertahan lebih lama dengan makanan yang sedikit. Contohnya adalah cumi-cumi kolosal, Mesonchoteuthis hamiltoni, yang dapat tumbuh hingga 14 meter, menjadikannya salah satu invertebrata terbesar di dunia. Dibandingkan dengan cumi-cumi di perairan dangkal yang tumbuh cepat dan berumur pendek, cumi-cumi laut dalam berkembang lebih lambat tetapi mencapai ukuran luar biasa. Di ekosistem laut dangkal, makhluk kecil sering menjadi mangsa predator yang lebih besar. Namun, di laut dalam, tekanan dari pemangsa lebih rendah karena populasi predator besar lebih sedikit. Hal ini memungkinkan spesies tertentu berkembang tanpa gangguan dan tumbuh hingga ukuran yang tidak biasa. Sebagai contoh, laba-laba laut raksasa, Colossendeis spp. Di perairan Antartika bisa mencapai ukuran 35 cm, jauh lebih besar dibandingkan spesies serupa di perairan yang lebih hangat. Mereka mampu bertahan karena tidak ada predator besar yang mengancam mereka. Hewan raksasa juga banyak ditemukan di perairan kutub, di mana kadar oksigen sangat tinggi. Oksigen adalah faktor penting dalam metabolisme aerobik, dan lingkungan dengan pasokan oksigen tinggi memungkinkan hewan untuk memiliki jaringan tubuh yang lebih besar tanpa mengalami kekurangan oksigen. Namun, ada batas maksimal seberapa besar hewan-hewan ini bisa tumbuh. Sebuah studi dalam Proceedings of the Royal Society B menunjukkan bahwa laba-laba laut raksasa yang terlalu besar justru memiliki kadar oksigen yang lebih rendah dalam tubuhnya, yang menunjukkan adanya batas alami dalam pertumbuhan makhluk laut dalam. Gigantisme laut dalam masih menjadi fenomena yang terus dipelajari oleh para ilmuwan. Faktor-faktor seperti kelangkaan makanan, suhu dingin, minimnya predator, dan kadar oksigen yang tinggi semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan hewan-hewan laut dalam hingga ukuran raksasa. Namun, ada batas biologis yang mengatur seberapa besar mereka bisa tumbuh. Dengan semakin banyaknya eksplorasi laut dalam, siapa tahu kita mungkin akan menemukan spesies raksasa lainnya yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, apakah di masa depan kita akan menemukan monster laut raksasa yang lebih besar lagi? Dunia bawah laut masih menyimpan banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan.